Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan soal UAS fisika. Ini dimulai dari soal pertama. Soalnya adalah kawat listrik A mengalirkan arus sebesar 2 ampere pada sumbu Z negatif. Kawat listrik A mengalirkan arus sebesar 2 ampere pada sumbu Z negatif atau masuk dengan panjang tak hingga di titik min 2, min 4 meter. Sementara kawat listrik B mengalirkan arus 3 ampere ke atas. Sumbu Y positif berada di sepanjang titik 10, min 7, min 2 sampai titik 10, 18, min 2. Maka perintah pertama yaitu gambarkan kondisi tersebut. Nah, ini udah saya gambarkan. Jadi pertama kita menggambar sumbu X, Y, Z-nya dulu. Nah, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, dan yang ini sumbu Z-nya. Kemudian di sini ada kawat listrik A mengalirkan arus sebesar 2 ampere pada sumbu Z negatif dengan panjang tak hingga di titik min 2, min 4 M. Nah, ini min 2 X di sumbu X, dan min 4-nya di sumbu Y. Jadi di sini titiknya. Dan ini adalah kawat panjang tak hingga. Jadi ia tak terbatas panjangnya. Nah, ini arusnya mengarah ke sumbu Z masuk sebesar 2 ampere. Lalu kondisi yang kedua ada kawat listrik B mengalirkan arus 3 ampere ke atas sumbu Y positif. Berada di sepanjang titik min 10, min 7, min 2 sampai titik 10, 18, min 2. Nah, di sini bisa dilihat ini koordinat 10, min 7 itu ada di sini. Karena ini ada sumbu Z-nya, ada sumbu Z di min 2 ini, jadi kita geser sedikit ke atas. Jadi ujung pertamanya di sini. Lalu yang kedua itu 10,18 itu aslinya di sini. Dan kita geser juga ke atas sedikit, jadi ada di sini titik akhirnya dari kawat berarus ini. Dan arusnya mengalir ke atas atau sumbu Y sebesar 3 ampere. Selanjutnya, tentukan besar arah dan medan magnet pada titik min 2, 2, min 2. Nah, bisa dilihat ini min 2,2 itu titiknya ada di sini. Dan kita geser sedikit karena ini mengikuti koordinat min 2 itu jadinya titiknya ada di sini. Nah, ini titik C ada berada di sini. Lalu kita menentukan medan magnetnya. Yang pertama, itu medan magnet yang ada pada titik C yang dihasilkan oleh kawat berarus A yang arusnya sebesar 2 ampere. Nah, di sini karena kawat berarusnya tak hingga, jadi kita pakai rumus ini. B, C, A
Medan magnet di titik C yang dihasilkan oleh A, muatan A, memakai rumus mu 0 I per 2 pi R. Nah, langkah pertama kita mencari R-nya dulu atau jarak dari titik C ini ke arus A, ke kawat berarus A ini. Nah, bisa dilihat ini delta X-nya. Delta X-nya ini sama dengan nol di sini karena titiknya sama, 2 sama min 2 sama-sama min 2 jadi delta X-nya itu nol. Dan delta Y-nya ini itu 2 dikurangi min 4 pangkat 2. Nah, itu. Jadi titik ini 2 titik Y-nya dikurangi min 4. Titik akhir dikurangi titik awal. Nah, jadi di sini kita dapat 6, 36 kuadrat, jadi R-nya adalah 6. Nah, selanjutnya tinggal dimasukin aja ke rumusnya BCA sama dengan mu nolnya 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali arusnya itu 2 ampere. Ini arusnya 2 ampere. Nah, per 2 pi R-nya tadi 6. Ini 4 pi dengan 2 pi dicoret jadi 2. Dan 2 dicoret dengan 6 jadi 3. Jadi hasilnya 2 per 3 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, arahnya itu ke kanan, arah medan magnetnya. Karena bisa dilihat di sini bahwa arah arusnya masuk, ininya ke atas, titiknya berada di atas, dan medan magnetnya berada ke kanan. Lalu selanjutnya kita mencari medan magnet di titik C yang dihasilkan oleh kawat berarus B atau ini BCB. Nah, karena ini kawat berarusnya ada batasnya atau panjangnya bukan tidak terhingga, maka memakai rumus mu 0 dikali I per 4 pi dikali A dikali buka kurun sin A2 sin A1 dikurangi sin A2. Nah, untuk itu bisa kita lihat dulu gambarnya. Nah, karena ini ada batasnya jadi nanti membentuk seperti ini. Nah, ini titik tengahnya ada di sini. Ini sudut alfa 1, ini alfa 2. Nah, yang pertama kita mencari jarak dari titik C ke kawat berarus B atau biasa disebut dengan A jaraknya. Nah, cara mencarinya adalah delta X CB ini 10 min min 2 karena bisa dilihat di soalnya. Nah, ini delta X-nya ada di 10 dan titiknya ada di min 2. Sumbu X kawat berarusnya ada di 10 dan titiknya itu min 2. Lalu untuk sumbu Z-nya itu sama, jumlahnya 0. Nah, jadi 10 min min 2 ini A-nya sama dengan 12. Nah, bisa kita dapatkan di sini 12. Lalu untuk panjang ini dari titik tengah ke atas dan titik tengah ke bawah kita memakai sumbu Y-nya. Nah,
Untuk yang ke atas itu panjangnya adalah sembilan. Untuk yang ke bawah ini panjangnya adalah 9. Bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat bahwa ini selisih X-nya ada, selisihnya ada min 7 dan 2. 7 ditambah 2 itu hasilnya 9. Dan untuk panjang dari titik ini ke atas itu ada 18 dan 2. Jadi panjang ke atasnya itu 16. Ini 16. Nah, selanjutnya kita mencari sisi miringnya. 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Kita dilihat di sini hasilnya 20 untuk R1-nya. Jadi di sini 20. Selanjutnya yang kedua ada ini 9. 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Hasilnya adalah 15. Jadi di sini 15 untuk R2-nya. Oke, selanjutnya kita mencari ini sin A1 dan A2. Untuk sin A1-nya itu depan dibagi miring jadinya ini depannya 16 dibagi 20 dan sin A2-nya juga depan bagi miring jadi 9/15. Nah, di sini disederhanakan jadi sin A1 4/5, sin A2 3/5. Nah, langsung saja masuk ke rumusnya B, C, B, medan magnet. Jadi titik C yang dihasilkan oleh kawat berarus B itu 4pi kali 10 pangkat min 7 kali arusnya itu 3 ampere. Ini 3/4pi dikali A-nya yaitu 12. Buka kurung sin 4/5 min minus 3/5. Nah, 4pi sama 4pi dicoret. 3 sama 12 juga dicoret. Jadinya 1/4. Nah, lalu dikaliin. Oh, ini dioperasikan dulu. Min 4/5 min 3/5. 4 ditambah 3 ini minus ketemu minus. Jadinya plus. 4 ditambah 3 7. Jadinya ini 1 dikali 7 7. 4 dikali 5 20. Jadi hasilnya 7/20 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Arahnya yaitu keluar ke sumbu Z. Karena bisa dilihat harusnya ke atas, titiknya ke kiri dan medannya ke luar, ke sana. Selanjutnya untuk soal ketiga, untuk soal satu yang C, bila pada titik min 2,2, min 2 diletakkan muatan sebesar min 5 nanokolom yang bergerak ke bawah, sumbu Y negatif dengan besar kecepatan 10 meter per second, dan ke kiri sumbu X negatif dengan besar kecepatan 5 meter per second, tentukan besar dan arah gaya Lorentz yang dialami muatan tersebut. Di sini kita melihat arah kecepatan gayanya dulu. Yang pertama ada kecepatan 10 meter per second ke kiri, ke bawah, dan ke kiri dengan kecepatan 5 meter per second. Jadi di sini kita dapatkan ini kecepatannya yaitu min 5i itu di sumbu X negatif minus dan minus 10J yaitu sumbu Y negatif meter per second.
Lalu untuk muatannya itu diletakkan sebesar min 5, dikali 10 pangkat min 9 kolom. Ini kita sudah konferensikan ke kolom. Tadi kan nilainya nanokolom. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus gaya Lorentz yaitu F sama dengan Q B dikali B. Nah, Q-nya min 5 kali 10 pangkat min 9. P-nya ini min 5 I min 10 J dikali eh, gaya medan magnetnya tadi yang kita dapatkan. Itu yang pertama ada 2/3 kali 10 pangkat min 7 I. Dan yang kedua ada 7/20 kali 10 pangkat min 7 K. Selanjutnya kita keluar sederhanakan dulu ini min 10 kali 10 pangkat min 9-nya tetap. Nah, yang ini kita keluarkan angka 5-nya jadi min 5 buka kurung I tambah 2J. Kan sama aja nilainya kalau 5 dimasukin ke sini jadi min 5I dan min 5 dikalikan ke sini jadi min 10J. Jadi min 5-nya kita keluarkan. Dikali 2/3 I tambah 7/20 K. Nah, ini 10 pangkat min 7 juga disederhanakan saja, ditaruh belakang. Selanjutnya ini min 5 kali min 5 sama dengan 25 kali 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 7. Pangkatnya ditambahkan jadi 10 pangkat min 16. Lalu ini memakai perkalian dot yaitu I dikali I ini hasilnya 0. I dikali K itu hasilnya minus J. Nah, ini tinggal dikaliin aja. Jadi min 7/20 J. Lalu J dikali I. J dikali I itu hasilnya minus K. Karena IJK ya. Jadi kalau J dikali I hasilnya minus K. Nah, ini 2 kali 2, 4/3K. Lalu J dikali K itu hasilnya I plus I. Nah, ini 2 kali 7. 2 kali 7/20 sama dengan 7/10. Ini 20 sama 2-nya dicoret. Jadi 7/10 I. Nah, selanjutnya tinggal dirapiin aja. Ini 25 kali 10 pangkat min 16 kurung 7/10 I. Ini kita taruh depan. Lalu min 7/20 J dikurang min 4/3K. Dan ini hasil akhirnya gaya Lorentz-nya. Lanjut kita ke soal kedua. Nah, di soal kedua, pada Juni 2022 PT PLN mencatat bahwa sebanyak 4.700 desa di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal belum menikmati listrik, termasuk di Papua. Telkom University mencoba menjadi bagian dari solusi yang merancang dua inovasi yaitu panel surya dan mikrohidro. Sebagai upaya menerangi tanah Papua, tim panel surya berhasil memberikan kontribusi rata-rata 1.200 watt dari kebutuhan 3.000 watt. Sedangkan tim mikrohidro melengkapi kekurangannya dengan merancang pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran sungai. Jika salah satu sungai di sana sanggup memutar kincir air sebesar 360 putaran per menit, maka Oke, di sini ada dua perintah. Yang pertama, buatlah gambar rangkaian pembangkit GGL sederhana dengan memanfaatkan magnet permanen dan kawat listrik, serta tunjukkan rangkaian tersebut sanggup menghasilkan daya dan yang dibutuhkan. Nah, di sini kita disuruh mencari besarnya medan magnet, luas permukaan, GGL-nya, hambatan, dan jumlah lilitannya. Kita atur sendiri. Yang kedua, rancang juga trafo agar listrik tersebut bisa disalurkan ke lokasi yang jauh dengan menggunakan saluran udara tegangan tinggi, bertegangan 110 kilovolt. Jumlah lilitannya kita atur sendiri. Yang pertama kita membuat menganalisis rangkaian listrik. Di sini daya yang dibutuhkan 1.800 watt karena daya awalnya yang dibutuhkan 3.000 watt ini sudah disumbangkan 1.200 watt. Jadi kita perlu menghasilkan 1.800 watt. Dan di sini ada RPM-nya yaitu 260 put rotasi per menit. Nah, ini kita ubah dulu ke radian. Nah, cara mengubahnya itu 260 per menit kita ubah jadi per detik dulu dibagi 60 jadi
6. Nah, kita masukkan 2 pi F. F-nya itu 6. 2 pi kali 6 sama dengan 12 pi. Nah, selanjutnya kita pakai ini rumus mencari daya itu P sama dengan GGL dikali arus E dikali I. Nah, daya yang dibutuhkan tuh 1800 watt. Di sini kita asumsikan GGL-nya itu 600 dan arusnya itu 3. Nah, untuk mencari hambatannya yaitu kita pakai rumus ini arus sama dengan GGL per hambatan atau E per R. Nah, kita pindah ruas jadi R per GGL. R sama dengan GGL per I. Di sini GGL-nya 600, I-nya 3, jadi hambatannya adalah 200 ohm. Nah, lalu kita masuk ke rumus GGL-nya. Di sini kita menggunakan, di sini GGL-nya udah diketahui tadi kan 600, kita pakai 600. Lalu lilitannya ini kita asumsikan 500 lilitan. Oh, sebelumnya ada rumusnya ini N B A W kali cos theta. N itu lilitannya, B medan magnet, A-nya itu luas penampang atau luas permukaan, W-nya radian dari kecepatan sudut cos theta. Nah, ini GGL-nya 600, jumlah lilitannya kita pakai 500, B-nya ini kita mau cari. Dan luas penampangnya 0,2 meter kuadrat. W-nya 12 pi. Cos theta itu 1. Kita pakai cos 90 derajat karena agar hasil GGL-nya maksimal. Selanjutnya ada B. B-nya kita pindah ruas ke sini. Jadi 600 dibagi 500 kali 0,2 kali 12 pi. Kita dapat medan magnetnya 0,159 Tesla. Jadi di sini kita dapat jumlah lilitannya 500 lilitan. Medannya itu 0,159 Tesla dan luas penampangnya 0,2 meter kuadrat. Lalu untuk hambatannya ini 200 ohm. Saja disuruh membuat trafo untuk tegangan 110 kilovolt. Nah, di sini prinsip dasar trafo yaitu NP per NS sama dengan VP per VS atau ini lilitan primer per lilitan sekunder sama dengan tegangan primer per tegangan sekunder. Di sini tegangan primernya itu lilitan primernya 500 yang tadi kita pakai hitung sama dengan tegangan primernya juga 500 per tegangan sekundernya 110.000 volt atau 110 kilovolt tadi. Nah, di sini tinggal dipindah ruas aja untuk lilitan sekunder yang dibutuhkan jadi 500 sama 500 dicoret ada 110.000 lilitan. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Sebuah rangkaian RLC memiliki resistansi 60 ohm, induktansi 40 mH, dan kapasitansi 8 mikrofarad yang dihubungkan secara seri pada sumber tegangan 220 volt dan ini 70 Hz. 70 Hz. Tentukan impedansi rangkaian yang pertama, yang kedua persamaan dan tegangan dan persamaan arus, yang ketiga diagram fasor antara tegangan dan arus. Yang pertama kita tentukan impedansinya. Di sini kita tulis dulu diketahui resistor resistansi sama dengan 60 ohm, L induktansi sama 40 mH atau 40 kali 10 pangkat min 3 Henry. Dan kapasitansinya 8 mikrofarad atau 8 kali 10 pangkat min 6 farad. Ini tegangannya 220 volt dan frekuensinya 70 Hz. Sebelum mencari impedansi, kita cari dulu reaktansi induktansinya, yaitu 2pi FL atau 2pi dikali frekuensi dikali induktansi. 2pi frekuensinya 70, induktansinya 4 kali 10 pangkat min 2. Dikalikan jadi kita dapat 17,59 ohm. Selanjutnya kita cari ini reaktansi kapasitif. Rumusnya 1 per 2pi FC. 1 per 2 pi frekuensi dikali kapasitansi. 1 per 2 pi 70 kali 8 kali 10 pangkat min 6.
Tadi ini besar kapasitansinya 8 mikrofarad. Nah, di sini kita dapat hasilnya 28,4,2. Nah, itu tinggal dimasukkan ke rumus impedansinya yaitu Z sama dengan akar R kuadrat tambah buka kurung XL min XC dikuadratkan. Nah, lalu R kuadrat itu 60 kuadrat ditambah 17,59 dikurang 284,2 kuadrat. Jadi kita dapatkan impedansinya 273,27 ohm. Selanjutnya ada persamaan tegangan dan arus di sini untuk mencari arus maksimum yaitu sama dengan tegangan maksimum dikurangi impedansi ini. Nah, tegangan maksimumnya 220, impedansinya 273,27. Kita dapat arus maksimumnya 0,80 ampere. Selanjutnya kita perlu mencari tan tetanya sudut fasa yaitu XL min XC per R. Nah, reaktansi induktifnya 17,59 min 284,2 per 60. Nah, di sini kita dapat min 4,45. Lalu kita cari sudut fasanya atau tetanya ini tannya. Kita pindah ruas jadi artan min 4,45. Jadi di sini kita dapat min 77,4 derajat. Ini besar sudut fasanya. Ingat ya, ini negatif besarannya karena nilai reaktansi kapasitif lebih besar daripada reaktansi induktif, jadi rangkaian ini bersifat kapasitif. Lalu kita ubah dulu ke radian, ini min 77,4 derajat dikali pi per 180. Lalu di sini juga tidak lupa kita mencari omeganya atau kecepatan sudut yaitu 2πf. 2pi kali 70 jadi 140 pi. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan saja. Oh ya, tadi yang radian itu hasilnya ini min 1,349 negatif. Selanjutnya ini eh, persamaan tegangannya yaitu Vm, V maksimal cos WT tambah theta 0. Vm-nya 220, cosnya cos W-nya tadi 140 pi, T tertulis dan ini sudut tetanya itu min 1,349. Selanjutnya untuk persamaan arusnya itu eh, I perubahan arus terhadap waktu itu IM cos WT tambah theta 0. IM-nya tadi dapat 0,80 ampere cos 140 pi T. Nah, theta 0-nya di sini nilainya 0 karena di sini arus berjalan mendahului tegangan dan sudut yang dibuat itu negatif. Jadi hanya dipakai di ini persamaan arus saja. Di sini di nilainya 0. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambarnya atau diagram fasornya. Perintah yang C tadi gambarkan diagram fasornya ini. Bisa kita lihat bahwa sudut yang dibentuk itu negatif minus 77,1 derajat. Ya, jadinya sudut fasanya mengarah ke bawah. Ini arus berjalan mendahului tegangannya dan ini pedansinya. Nah, jadi rangkaian ini bisa dibilang bersifat kapasitif. Oke, sekian penjelasan saya tentang soal UAS. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.